Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Gembala Menyapa hari ini bersama dengan saya, Pendeta Brahmana Duta Dewa. Saya ingin berbagi sedikit sebuah berkat yang saya peroleh dari pelayanan firman bersama dengan kaum pria GKP Bekasi di hari Jumat yang lalu. Ada satu firman Tuhan yang didapat dan direnungkan bersama-sama saat itu, diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 17 sampai 22, tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat ayat 22 saat ini secara khusus. Pengkhotbah pasal 3 ayat 22 mengatakan, "Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiaannya. Karena siapa yang memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ada yang menarik. Pengkhotbah mau mengatakan bahwa yang membuat manusia itu punya perbedaan dari makhluk-makhluk yang lain, yang membuat manusia itu memiliki makna yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain adalah ketika manusia itu dapat menikmati dan berbahagia karena pekerjaan yang dia lakukan. Dan itu menjadi sangat menarik karena ternyata pekerjaan itu menjadi, bahasanya di sini, bahagiaannya. Bekerja itu menjadi sebuah sukacita. Bekerja itu menjadi sebuah aktivitas yang memperoleh makna kegembiraan di dalamnya. Maka kalau kita mau melihat dengan lebih dalam, bahagiaannya atau dalam bahasa Ibrani itu helek adalah bicara tentang kegembiraan di dalam jerih payah. Kegembiraan di dalam jerih juang. Tandanya, pekerjaan apapun yang kita miliki, aktivitas apapun yang kita miliki, kalau kita menjalaninya, kalau kita menghidupinya dengan yakin, jerih juang, maka kita akan memperoleh bahagianya di sana dibandingkan tidak melakukan apa-apa. Katanya seperti itu. Oleh karena itu, maka beberapa teolog Perjanjian Lama mengatakan bahwa Alkitab sebetulnya menampakkan sebuah kondisi ketidaksukaan terhadap kecenderungan manusia yang bermalas-malasan ceritanya. Jadi kalau kita mau melihat dalam Amsal, ada dua bagian yang hendak saya angkat saat ini. Amsal pasal 6 ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut," katanya. "Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Rasanya Alkitab kita hendak mengingatkan kepada umat yang percaya, kalau bisa ya jangan kebanyakan mager gitu ya, jangan kebanyakan bermalas-malasan, tapi lakukanlah sesuatu. Karena ternyata kecenderungan bermalas-malasan atau kemalasan menurut pendekatan Alkitab itu bisa menjadi salah satu pendorong manusia untuk melakukan perilaku dosa atau pekerjaan yang tidak halal, seperti korupsi, menipu, mencuri, kepelacuran, begitu ya, perdagangan obat terlarang dan hal-hal lain, kejahatan-kejahatan lain yang kecenderungannya kalau menurut Alkitab bermula atau muncul dari sifat kecenderungan bermalas-malasan. Dan oleh karena itu maka Alkitab kita mengangkat sebuah tema helek tadi, kegembiraan di dalam jerih payah. Dan ternyata kegembiraan di dalam jerih payah itu kalau dihidupi dengan baik, maka setiap orang memperoleh kebahagiaannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari serta rekan-rekan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah rasanya itu juga yang menjadi bermakna ya? Karena hidup kita adalah hidup yang berharga. Setiap kita itu diberi talenta. Kita semua bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa, dan kita semua tingkat keberhargaannya adalah ketika kita mengupayakan dan mengusahakan talenta yang kita miliki itu. Tandanya setiap kita punya kesempatan untuk memaknai sebuah kehidupan ini secara berharga. Bagaikan semut kalau kata Alkitab kita. Kenapa Alkitab kita di Amsal itu mengatakan semut? Karena semut seolah-olah tidak pernah berhenti bekerja. Wah, kalau kita manusia ada waktu rehatnya gitu ya, ada waktu istirahatnya. Tapi kalau semut kok seolah-olah dia tidak berhenti bekerja. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya bermakna untuk melakukan sesuatu. Sehingga dia melakukan banyak aktivitas seolah tanpa henti untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Mereka mencari makanan terus untuk menyimpannya, sehingga kebutuhan makanan mereka selalu tercukupi. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menghayati hidup kita? Kalau menurut Alkitab kita, jerih payah.
Tandanya aktivitas yang kita lakukan itu bisa menjadi dan membuat kita berharga. Bagi yang bekerja, bekerjalah dengan penuh perjuangan. Bagi yang mengelola dan merawat kehidupan keluarga sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, maka kelolalah pelayanan itu sebaik-baiknya. Sehingga kehidupan kita bermakna pun di tengah-tengah keluarga. Bagi kita yang diberi kesempatan untuk melayani di gereja Tuhan, maka hayatilah itu sebagai sebuah kesempatan yang membuat kita dapat bersuka cita, berbahagia, dan bersyukur atasnya. Lalu bagi rekan-rekan yang berkuliah dan sekolah, berjerih payahlah untuk belajar yang terbaik. Carilah prestasi sebaik-baiknya. Maka di dalamnya, hidup kita menjadi bermakna dan disitulah letak kebahagiaannya. Jadi, maukah kita berjerih payah? Karena kalau kata Alkitab kita, di dalam jerih payah itu ada kebahagiaannya. Bukan hanya tentang mencukupi kehidupan kita, tetapi membuat kita dapat nampak keberhargaannya sebagai manusia yang diberi talenta dan kesempatan. Maka selamat berkarya dimanapun kita berada, karena disitulah letak kebahagiaannya di dalam Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin.